Halo semua, pada video kali ini aku akan bahas cara mengolah data dengan uji korelasi berganda menggunakan SPSS. Nah, sebelumnya aku sudah menyiapkan data. Di sini terdapat 30 responden mengenai pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Nah, nantinya data ini yang akan kita masukkan ke dalam SPSS untuk diolah. Nah, selanjutnya kita akan masuk SPSS 25. Nah, ini untuk tampilan awalnya seperti ini. Sebelum kita masukkan data, kita akan memasukkan variabel terlebih dahulu. Nah, untuk variabelnya ini seperti yang telah saya sajikan, di sini ada variabel X1 untuk kompensasi, lalu variabel X2 untuk lingkungan kerja, dan variabel Y untuk produktivitas kerja. Nah, kita akan masukkan di sini. Nah, nama di sini itu untuk memasukkan variabel X1, lalu X2, dan juga variabel Y. Nah, untuk labelnya di sini kita akan masukkan X1 untuk kompensasi, lalu X2 untuk lingkungan kerja, dan Y-nya itu untuk produktivitas kerja. Nah, setelah itu kita akan masukkan datanya. Nah, sebelum masukkan data, di sini kita melihat bahwa tampilannya berubah sesuai dengan variabel yang telah kita masukkan tadi, X1, X2, dan juga Y. Selanjutnya kita akan masukkan data. Kita pindahkan ke dalam SPSS. Nah, setelah datanya masuk 30 responden, selanjutnya kita akan mencari uji korelasinya. Kita akan masuk ke analyze, lalu pilih correlate dan bivariate. Nah, setelah itu kita pindahkan ketiga variabel ini, kita pindahkan. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, lalu akan muncul output seperti ini. Nah, sebelum kita membaca output korelasi ini, aku punya klasifikasi dari koefisien korelasi. Nah, di sini itu klasifikasi koefisien korelasinya ini menurut Jonathan Sarwono, di mana jika bernilai 0 itu menunjukkan tidak ada korelasi, bernilai 0 sampai 0,25 menunjukkan korelasi sangat lemah, begitupun seterusnya sampai menunjukkan nilai 0, angka 1, nilai angka 1 itu korelasi sempurna. Setelah kita mengetahui klasifikasi koefisien ini, kita kembali ke SPSS untuk membaca outputnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa korelasi dari kompensasi terhadap produktivitas kerja ini sebesar 0,433. Maka bisa disimpulkan bahwa ini tuh memiliki hubungan yang cukup karena masih di bawah 0,5. Nah, kita akan lihat kembali. Nah, untuk korelasi cukup karena 0 bernilai 0,25 sampai 0,5. Nah, untuk selanjutnya itu korelasi dari lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja sebesar 0,534. Di sini menunjukkan bahwa hubungannya itu memiliki hubungan yang kuat karena di atas 0,5, yaitu sebesar 0,534. Nah, selanjutnya kita akan mencari determinansi atau R-square, di mana determinansi ini untuk mencari atau menghitung besarnya peranan atau pengaruh dari variabel-variabel bebas, yaitu X1 dan X2 terhadap variabel terikat, yaitu variabel Y. Kita akan kembali lagi kepada aplikasi SPSS. Nah, kita akan mencari determinansinya atau R-square-nya.
kita masuk ke analyze, lalu kita pilih regression, kita pilih linear. Nah, kita masukkan sesuai dengan jenis variabelnya. X1 itu masuk ke variabel bebas atau independent, lalu X2 juga masukkan ke variabel independent, dan variabel Y atau produktivitas kerja masuk ke dalam dependent. Kita pilih statistik, lalu kita pilih R-square chain-nya, lalu continue, oke. Nah, akan muncul output lagi seperti ini. Nah, tadi hanya ada ini, sekarang bertambah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa HSR-square-nya itu sebesar 0,378, atau bisa dipresentasikan menjadi 37,8%. Nah, selanjutnya kita akan mencari persamaan regresi. Persamaan regresi itu digunakan untuk mengetahui bentuk persamaan linear dari variabel-variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat. Nah, di sini kita bisa melihat persamaannya. Nah, di sini kita bisa melihat persamaannya itu Y sama dengan 14,745 ditambah 0,214 sebagai variabel kompensasi dan ditambah 0,389 sebagai variabel lingkungan kerja. Di sini saya telah menuliskan juga. Nah, Y sama dengan 14,745 ditambah 0,214 sebagai variabel X1 atau kompensasi dan 0,389 sebagai variabel X2 atau lingkungan kerja. Selanjutnya kita akan mencari uji F atau uji simultan. Nah, jadi uji simultan ini itu untuk mengetahui pengaruh bersama dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen atau terikat. Nah, di sini terdapat hipotesis di mana menunjukkan H0 apabila variabel 1 sama dengan variabel 2 itu sama dengan 0, maka variabel bebas secara serentak tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat. Begitupun sebaliknya terhadap variabel Begitupun sebaliknya terhadap H1 di mana menunjukkan variabel 1 tidak sama dengan variabel 2 tidak sama dengan 0, maka variabel bebas secara serentak signifikan mempengaruhi variabel terikat. Nah, sebelumnya kita bisa melihat pada saat persamaan regresi ini, variabel X1 atau kompensasi ini tidak sama dengan 0 atau di atas 0, yaitu 0,214 dan juga 0,389. Maka kemungkinan besar itu sudah bisa dipastikan bahwa akan memperoleh H1 diterima, di mana variabel bebas ini secara serentak signifikan dapat mempengaruhi variabel terikatnya. Selanjutnya juga kita bisa melihat atau membuktikan dari kriteria pengujian uji F melalui perbandingan antara F hitung dengan F tabel dan juga nilai signifikan. Nah, kita kembali melihat dari outputnya. Nah, kita bisa melihat di sini. Di sini untuk F hitungnya itu sebesar 9,821. Nah, dan untuk F tabelnya kita akan menghitung di Excel. Untuk menghitung F tabel, kita bisa menggunakan rumus FinV. Nah, FinV kita masukkan probability-nya itu sebesar 5%. Nah, untuk di F1, di F1-nya ini sebesar 2 dan di F2-nya itu sebesar 27. Nah, kita masukkan lagi rumusnya. Nah, untuk di F1 tadi 2,
Nah, dan di F2 nya itu sebesar 27. Nah, kita enter. Nah, di sini menunjukkan bahwa F tabelnya ini sebesar 3,354. Maka sudah jelas bahwa F hitung yang lebih besar 9,821 daripada F tabel yang hanya 3,354 ini menunjukkan adanya tolak H0 dan H1 diterima, yang berarti variabel-variabel bebas ini, yaitu kompensasi dan lingkungan kerja, secara serentak signifikan mempengaruhi variabel terikatnya, yaitu lingkungan kerja. Nah, selanjutnya kita bisa melihat dari nilai signifikannya. Di sini nilai signifikannya itu sebesar 0,001. Nah, sedangkan untuk batasnya di sini tadi saya telah menuliskan bahwa jika di bawah 0,05 maka tolak H0 dan H1 diterima, dan hasil itu sama seperti kriteria pengujian F hitung dan juga F tabel, dimana secara serentak variabel-variabel bebas itu signifikan terhadap variabel terikat. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji T. Uji T itu sama seperti uji F, hanya saja uji T itu dihitung berdasarkan masing-masing dari variabel. Nah, untuk menguji variabel bebas secara berpisah, sendiri-sendiri, masing-masing dari X1 dan X2 terhadap variabel Y. Untuk hipotesisnya itu sama seperti uji F, penilaian hipotesisnya sama seperti uji F. Nah, seperti ini, dan kriterianya pun sama seperti ini. Hanya saja pada saat untuk mencari T-table-nya itu kita menggunakan rumus di F-nya itu N dikurang K dikurang 1. N itu untuk jumlah data. Jumlah data kita miliki tadi itu sebanyak 30 responden, dan jumlah variabelnya itu 2. Lalu dikurangi 1 lagi, jadi hanya 27. Oke, mari kita lihat. Nah, di sini nilai T hitung dari kompensasi atau variabel kompensasi ini sebesar 2,520, dan untuk lingkungan kerja ini sebesar 3,301. Nah, selanjutnya kita akan mencari T tabelnya dengan hitung seperti tadi. Jika untuk mencari F tabel itu rumusnya FINV. Nah, untuk mencari T tabel itu rumusnya TINV. Probability-nya sama 5%. Nah, untuk di F tadi telah kita hitung sebesar 27. Enter. Nah, kita telah memperoleh data jika tabelnya itu sebanyak senilai 2,051. Nah, kita lihat lagi di sini. Untuk kompensasi variabel X1 itu, kompensasi ini sebesar 2,520, lebih besar daripada tabel yang hanya sebesar 2,051. Maka sudah jelas bahwa variabel kompensasi ini secara signifikan dapat mempengaruhi variabel terikatnya, yaitu produktivitas kerja. Nah, dan untuk lingkungan kerja juga sama, di mana variabel lingkungan kerja ini signifikan dapat mempengaruhi lingkungan kerja. Lingkungan kerja dapat mempengaruhi signifikan dapat mempengaruhi variabel produktivitas kerja. Karena kita sudah membahas semuanya, bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih. Semoga video ini bisa membantu. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di video-video selanjutnya. Terima kasih.